pagi. Selamat pagi. Kedua calon mempelai, Bapak Mama saksi, orang tua dari kedua anak, Putra dan Vivi. Mari kita memulai upacara peneguhan sakramen perkawinan ini dengan penyambutan mempelai di depan gereja. Pengantin dan keluarga yang berbahagia, selamat datang di rumah Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan saudara-saudari kita, Patricius Putra Syukur Pria atau Putra dan Cecilia Faradila Wariaka atau Vivi dengan penuh syukur. Gereja menyambut saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama memasuki rumah Tuhan, menuju depan altar Tuhan untuk merayakan misteri kudus ini. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita berbahagia bersama Putra dan Vivi yang hari ini dapat diteguhkan perkawinannya, dan kita sekalian ikut serta dalam kegembiraan dan kebahagiaan
kajian mereka selama ini ternyata sudah menunjukkan hasilnya pada hari ini. Maka marilah kita mengawali perayaan ini dengan memeriksa diri kita, batin kita, dan kita menemukan bahwa dosa dan kesalahan merupakan hambatan untuk kita bisa bertemu dan berjauh dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita awali perayaan ini dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun dari Tuhan atas segala dosa, kekurangan dan kelemahan kita. Kita berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang melalaikan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Sang Pengadilan, kepada para malaikat dan para kudus, supaya mengerahkan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita puji dan mengenangkan Tuhan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Tuhan pencipta surga dan dunia.
Mari kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai putra dan dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Hubungkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling meningkatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengasihan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang juga berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan hilang. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku merasa, aku berpikir seperti kanak-kanak.
Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ adalah tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang luas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Judul homili, mereka kehabisan anggur. Kedua mempelai, putra dan bibi yang berbahagia, bapak mama saksi, keluarga yang terkasih, Romo Pastor Rofi, Romo Agus yang terkasih, Romo Paulus dan Romo Martini yang terkasih. Pengalaman kekurangan atau kehabisan seringkali menjadi pengalaman hidup bersama. Bahkan pengalaman kekurangan atau kehabisan sering juga menjadi santapan hidup manusia. Kadang kita kehabisan atau kekurangan beras, kadang kita kekurangan atau kehabisan uang, kadang kita kekurangan atau kehabisan banyak hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Kadang juga kita kekurangan atau kehabisan kesabaran. Kita tentu tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang mengatakan bahwa semuanya sudah cukup. Yang selalu terucap di bibir adalah masih kurang. Buktinya, orang-orang kaya, para miliarder masih terus-menerus berjuang untuk menjadi kaya raya. Mereka tidak pernah berhenti berusaha mengumpulkan harta dan mengatakan sudah cukup. Kedua mempelai yang berbahagia, bapak mama saksi, para orang tua, saudara-saudara yang terkasih. Peristiwa kekurangan atau kehabisan anggur saat perkawinan di Kana sangat akrab di telinga dan hati umat beriman. Ada hal menarik yang ingin kita refleksikan di dalam berkaitan dengan peranan Bunda Maria dalam pesta perkawinan di Kana ini. Bunda Maria yang hadir dalam pesta perkawinan di Kana tahu akan situasi konkret tuan pesta yang kekurangan atau kehabisan anggur. Bunda Maria mengambil inisiatif untuk menyampaikannya kepada Yesus. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Anggur adalah minuman yang sangat penting dalam pesta Yahudi, sehingga tanpa anggur tidak ada sukacita. Karena itu kehabisan anggur dalam pesta perkawinan berarti bencana bagi keluarga penyelenggara. Bunda Maria melihat bencana yang akan terjadi sehingga ia datang kepada Yesus. Mengapa Bunda Maria tidak meminta bantuan ke tempat lain dan harus kepada Tuhan Yesus? Karena Bunda Maria sungguh percaya bahwa Yesus dapat membuat mukjizat dan melakukan yang terbaik bagi keluarga. Disinilah letak keunggulan Bunda Maria. Ketika mengalami masalah yang mencemaskan dan mengkhawatirkan berkaitan dengan kehabisan anggur, Tuhan Yesuslah yang menjadi penopang dan penolong.
Berbekal iman akan Yesus itu, meskipun muncul tantangan yang datang dari Tuhan Yesus sendiri, mau apakah engkau daripada guru itu saat belum tiba, Bunda Maria tidak kenal. Imannya kepada Putra Yesus Kristus tidak pernah berubah. Buktinya, ketika mendapat tantangan dari putranya mengenai saat yang belum tiba, Bunda Maria tidak menyerah, malah berlangkah maju dengan mempersiapkan pelayan-pelayan mengikuti apa saja yang diperintahkan Yesus. Di sini Bunda Maria menunjukkan kepada kita teladan iman yang luar biasa. Ketika inisiatifnya diperhadapkan dengan tantangan, dia tidak pernah menyerah dan putus asa. Malah Bunda Maria berlangkah lagi ke hal yang lebih dalam dan berlutut tinggi, yakni konsistensinya. Berdoalah kepada Tuhan, setialah merayakan Ekaristi dalam perayaan misa hari, tetap setia, tetap berdoa, tetap misa, karena apapun situasinya, apapun tantangannya, Tuhan itu pasti akan menolong, Tuhan itu pasti akan menolong. Semoga Tuhan menolong, Tuhan membantu Anda berdua supaya bisa membangun keluarga yang bahagia. Sebagaimana Bunda Maria menyampaikan persoalan hidup kepada Putra Yesus Kristus, kesulitan hidup